Saya pernah depresi 2 tahun lalu, tahun 2019. Ada hari di mana saya menangis tanpa saya tahu penyebabnya apa. Ada juga hari di mana saya tidur seharian, tidak bangun, dan bangun hanya untuk minum dan juga buang air. Ada juga hari di mana saya tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Saya juga pernah merasakan kehilangan arah dan putus asa, tidak punya tujuan hidup, sehingga menyebabkan saya putus asa dan ingin mengakhiri semuanya. Penyebabnya kehilangan secara tiba-tiba dan trauma di masa kecil yang dibawa hingga dewasa. But today, here I am. Saya masih di sini, melanjutkan hidup dan perlahan merasa lebih baik. Saat dulu saya pergi ke psikolog for seeking the helps, saya belajar banyak sekali dari psikolog saya. Saya belajar untuk menyembuhkan luka ini. Saya melewati begitu banyak proses, dan salah satunya adalah dengan mindfulness. Mindfulness adalah momen kesadaran di mana kita dengan sadar secara penuh membawa perhatian kita untuk hadir pada saat ini, pada momen ini. Bukan hanya tubuh, bukan hanya raga, tapi juga pikiran dan juga perasaan kita. Hadir penuh saat ini, sekarang. Kalau dalam istilah agamanya, biasanya disebut dengan hidup di masa ini atau hidup di saat ini, di mana kita tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Pikiran kita hadir saat ini dan tidak terbelenggu oleh masa lalu yang sudah terjadi dan tidak dapat dirubah. Atau pikiran kita tidak melalang buana ke masa depan, ke hari esok yang belum tentu terjadi atau belum tentu kita berada di sana. Mindfulness, berada saat ini secara penuh, pikiran, raga, emosi, dan hati. Hanya sekarang, detik ini, sekarang. Pernah gak sih kalian lagi duduk di sini, tapi pikiran kalian melalang buana ke ujung dunia? Kalian mikirin, kira-kira bagaimana ya orang-orang kelaparan di Afrika? Atau bagaimana peperangan di Palestina? Atau sekedar memikirkan, wah kucingku sudah dikasih makan belum ya tadi? Atau sekedar memikirkan, kira-kira pintu rumahku sudah dikunci belum ya? Atau kira-kira, waduh komporku sudah dimatikan belum ya sebelum aku pergi ke sini? Atau sekedar cemas karena melihat berita-berita yang ada di sosial media. Semua kecemasan itu jika dibiarkan maka akan membuat hati kita akan kacau. Karena kita tidak ada di sini melainkan memikirkan banyak hal di dunia ini. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya berlatih untuk tidak terlalu cemas pada hal-hal negatif yang ada di sekitar kita? Caranya mudah. Hadir penuh saat ini. Tubuh kita, pikiran, dan perasaan hadir penuh pada saat ini. Contohnya, jika kalian makan, ya makan. Jangan sambil main handphone. Makan, rasakan betul makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Rasakan kunyahannya perlahan demi perlahan. Rasakan asin, pahit, manis, gurih, dan juga cium aroma makanan tersebut. Begitu juga saat kita berjalan. Rasakan betul saat kaki ini menyentuh tanah. Rasakan betul perlahan demi perlahan saat kaki kita kanan dan kiri bergantian menyentuh tanah. Rasakan juga angin yang tiba-tiba menyapa dan mencium pipi kita. Rasakan saja semuanya, serta rasakan nafas yang perlahan keluar dan masuk, keluar dan juga masuk saat kita berjalan. Begitu juga saat kita sedang mengalami semua emosi negatif. Saat kita marah, ya rasakan saja marahnya. Saat kita kecewa, rasakan kecewanya. Saat kita sedih, rasakan emosi sedihnya. Akui dan terima saja. Tidak perlu ditolak. Tidak perlu juga merasa baik-baik saja, padahal tidak. Tidak perlu juga merasa kuat, padahal sebenarnya kita sedang
Hal itu semua bisa dimulai dengan menerima, akui, terima, validasi, dan temani diri. Setelah itu, baru kita bisa berjalan kembali, melewati hari-hari di kemudian hari. Kegiatan mindfulness yang paling saya sukai adalah menepi dari kota dan kembali ke alam. Biasanya, saya pergi ke balik bukit atau ke daerah pegunungan, sendirian, menepi dari ramainya kota, dan menikmati momennya. Berada secara penuh, pikiran, tubuh, raga ini, dan juga emosi. Perlahan mulai merasakan bagaimana rasanya kabut yang ada di balik bukit. Mulai merasakan dinginnya udara di balik bukit. Mulai merasakan dan mendengar suara burung dan suara alam yang saling bersaut-sautan membentuk melodi indah. Biasanya saya juga sering matikan handphone. Jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari rekan kerja, tidak memikirkan apapun, tidak memikirkan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di kantor, apa yang terjadi di rumah, dan apa yang terjadi di lingkungan saya. Saya hanya belajar untuk melepaskan, berada di saat itu, menikmati hari itu. Tidak memikirkan kemarin yang sudah terjadi dan tidak dapat dirubah, dan juga tidak memikirkan hari esok. Saya cukup berada saat itu, hari itu, di sana, di bukit itu. Hanya menikmati semua perasaan yang saya punya di momen itu. Tidak menolak perasaan yang saya rasakan, mengolah perasaan yang mungkin saya lupa untuk saya olah ketika saya berada di kota. Saya mulai sering berbicara kepada diri sendiri. Ada apa? Kenapa? Dan bagaimana perasaanmu saat itu? Menerimanya. Jika memang merasakan derita, tidak usah ditolak. Karena menderita itu adalah hal yang wajar. Menderita itu adalah hal yang normal. Dan juga saat menderita, saat saya merasa menderita di balik bukit, saya tidak menyalahkan diri saya. Saya hanya menerimanya, merasakannya, mencari akar penyebabnya, menanyakan kenapa kepada diri saya, dan pada akhirnya melepaskan. Karena saya belajar bahwa menolak luka dan menolak derita pada akhirnya akan berujung sakit, fisik ataupun mental. Rasanya kita perlu untuk mengambil hari di mana kita kembali kepada diri sendiri. Berani untuk jujur pada diri sendiri dan kembali kepadanya, kepada Sang Pencipta. Pelan-pelan rasakan setiap udara yang masuk, lalu keluar. Udara yang masuk, lalu keluar. Dan perlahan panggil namanya. Panggil nama Sang Pencipta. Ya Rob. Ya Rob. Ya Rob. Dengan begitu, luka yang kita terima dan yang kita punya saat ini tidak akan sebasah dulu. Luka itu akan perlahan kering. Dengan begitu juga, kita akan bisa berdamai dengan lukanya. Kita akan bisa berdamai dengan setiap momen-momen menyakitkan di masa lalu, setiap kecemasan yang ada untuk masa depan, dan kita bisa hidup bersamanya, berdampingan setiap harinya. Semoga perjalanan mindfulness ini yang saya ceritakan hari ini bisa menemani kalian untuk berdamai dengan segala kegelisahan